Iya, selamat sore. Berjumpa lagi dengan Om Pen. Salam seger waras nih. Mengerikan sekali mengetahui penjelasan Capres Koalisi Perubahan, Pak Anies Baswedan, ketika dikonfirmasi tentang sikapnya jika menang Pilpres tahun depan. Apakah akan mendukung organisasi yang dilarang pemerintah, misalnya FPI? Mau tahu apa yang disampaikan? Katanya dirinya dekat dengan semua organisasi yang ada di Jakarta, baik yang berbasis agama Islam, agama Kristen, Buddha, dan lain sebagainya. Sudah jelas pertanyaannya Ormas FPI, kenapa kemudian Ormas Islam disamakan semua? Masa sih FPI sama atau sejenis dengan NU, Muhammadiyah, Persis, Mataul Anwar, dan lain-lain. Bahwa itu jenis organisasi itu betul, tapi pergerakan di masyarakat kan jelas berbeda. Kita tahulah kenapa FPI dilarang, sementara ormas lainnya tidak. Kalau pergerakan FPI itu sama seperti ormas Islam lainnya, bisa dijamin tidak akan ada pelarangan FPI oleh pemerintah. Kedua nih, jawaban itu seakan-akan menyempatkan jika FPI itu tidak punya salah, tidak pernah melakukan kegiatan atau aktivitas melanggar konstitusi negara kita. Benarkah begitu? Kalau tidak pernah melanggar, kenapa dibubarkan? Dan kenapa tidak ada pihak yang menggugat balik pemerintah atas pembubaran FPI? Misalnya nih, kebijakan itu di PT UN kan. Nah, posisi FPI dan HTI itu sama, dilarang oleh pemerintah. FPI dibubarkan karena lebih banyak arogansinya di tengah masyarakat. Sedangkan HTI dinilai membahayakan secara ideologi. Ingat, ideologi besar FPI atau HTI jelas Islam, tapi roh perjuangannya jelas berbeda. Kenapa kemudian disamakan dengan yang lain? Bisa dijamin, misalnya, sekali lagi misalnya ini, Ormas Persis dibubarkan pemerintah, NU dan Muhammadiyah tidak akan tinggal diam. Mengapa ketika FPI dibubarkan dan HTI dilarang, Ormas Islam mendiamkan saja? Karena jelas apa yang dilakukan kedua organisasi tersebut bertentangan dengan Islam. Juga tidak sesuai dengan budaya bangsa. HTI jelas nih, HTI ini memperjuangkan sistem khilafah, sebuah sistem bernegara yang diklaim Islami. Faktanya negara ini sudah sangat Islami. Apakah jawaban Pak Anies yang mengatakan dekat dengan semua ormas, lalu bisa kita terjemahkan juga dekat dengan DITII, NII, bahkan organisasi terlarang pemerintah lainnya nih, seperti KKB atau gerakan terorisme? Tentu bukan itu maksudnya Pak Anies. Kita tahu jawaban mantan gubernur DKI itu tidak pernah tegas, terkesan ambigu, bulet, dan masyarakat tahu kenapa ada organisasi yang dilarang. Kenapa pertanyaan soal bakal mendukung FPI harus dijawab dengan merangkul semua atau semuanya dijangkau? Tidak ada kata atau kalimat yang cukup tegas. Misalnya, jika tidak melanggar konstitusi, mari kita bergandengan tangan. Atau sepanjang sesuai aturan di negara ini, siapapun bisa bergandengan tangan. Ini loh yang membedakan licinnya Pak Anies dan tetap akan berkarib dengan orang-orang yang mengancam persatuan. Pak Anies juga mengakui ketika mau maju di Pilgub DKI tahun 2016, dirinya sowan ke berbagai tokoh agama yang ada di Jakarta, termasuk menemui Pak Rizik Syihab. Kebetulan pada waktu itu Pak Rizik Syihab masih di Saudi Arabia sana, ibadah umroh. Kok nggak menunggu pulangnya Pak Rizik, malah
bersedia datang ke sana nih loh Pak Anies. Itulah yang kemudian membuat banyak orang menyebut Pilkada DKI penuh politisasi agama. Untuk mendapatkan dukungan, coba sekarang ini, mana berani nih Pak Anies berkunjung ke Pak Rizik, bertemu Pak Novel Bakmukmin, atau menjenguk Sugi Nur di penjara? Berani nggak Pak Anies? Bertemu Pak Ismail Yusanto, mantan juru bicaranya hati itu, atau berkunjung ke Ngeruki ini, berjumpa dengan Ustadz Abu Bakar Basir, katanya menjangkau semua, merangkul semua. Kenapa sekarang tidak berani? Itu menandakan persepsi publik menilai mereka itu selama ini berbahaya. Atau begini saja, coba temui A.A. Bahar Smith, Ustadz Riza Basalamah, Ustadz Firanda Andirja, gimana? Pasti Pak Anies berpikirnya 1000 kali. Dan bila ketemu dilakukan diam-diam, tidak dipublikasikan. Mengapa begitu? Karena untuk mendapatkan dukungan masyarakat, jelas berkunjung ke sana menurunkan citra, merugikan peluang menang, menurunkan elektabilitas. Jadi jawaban menjangkau semua, seperti yang disampaikan Pak Anies, sebuah dusta. Jangankan ke tokoh-tokoh tadi nih, kita coba tunggu. Apakah di waktu-waktu mendatang Pak Anies bersedia sowan ke Kiai Haji Miftahul Ansyar Suriah PBNU, silaturahmi ke Gus Yahya Ketua Umum PBNU, atau datang bertemu ke PP Muhammadiyah, berdiskusi dengan Profesor Haidar Nasir? Mestinya kan tidak ada beban. Pada sekitar April kemarin nih, Pak Anies memang menemui mantan Ketua Umum PBNU, Bapak Kiai Haji Said Akhil Siraj. Dan waktu ketemu sempat minta doa, namun oleh Kiai Said didoakan semoga panjang umur. Kiai Said itu bukan orang sembarangan. Datangnya mantan Mendikbud minta doa tentu bermaksud doa supaya terpilih jadi presiden. Tapi beliau mendoakan semoga panjang umur. Supaya apa? Supaya bisa melihat siapa presiden yang terpilih. Doa panjang umur menandakan Kiai Said tidak bisa dipolitisasi atau malah dijebak mendoakan Pak Anies menang Pilpres. Gimana? Nggak malunya Pak Anies waktu itu. Makanya dia kapok bertemu tokoh-tokoh NU. Selain Kiai Said, ada banyak ulama besar seperti Gus Mus, Gus Baha, Gus Mitfah, Gus Muwafiq, Gus Nyai Sinta, dan lainnya. Tapi beranikah Pak Anies datang berkunjung? Tidak akan berani. Dia tahu dirinya tidak banyak membantu NU. Dan orang-orang NU tidak mau dipolitisasi. Syaratnya bakal berat kalau mau silaturahmi. Pak Ganjar, habis lebaran kemarin loh, silaturahmi keliling ke kiai NU, nggak masalah tuh. Baik-baik saja dan diterima. Mengapa begitu? Karena datangnya Pak Ganjar ada adabnya. Tidak mau menyeret kiai-kiai tersebut ke ranah politik. Kemarin usai sowan ke rumah Bu Nyai Sinta, beliau lebih banyak minta nasihat. Di depan wartawan Pak Ganjar sama sekali tidak menyebut satu kata pun tentang capres maupun pilpres. Tinggal kita menunggu kapan Pak Ganjar datang ke PP Muhammadiyah, ngangsu kawruh sinau ke Profesor Kiai Haji Haidar Nasir. Pun waktu Pilkada DKI ini, Pak Anies juga turut hadir dalam reuni 212. Sebuah kegiatan yang dalihnya acara agama, tapi kepentingan politiknya gila nih itu. Wah, betul-betul gila nih. Dan dia sama sekali tidak merasa bersalah. Jadi jangan salahkan bila masyarakat Indonesia trauma, was-was, khawatir bila memilih Pak Anies di Pilpres 2024. Kelompok-kelompok itu kemudian merasa didukung kekuasaan, didukung pemerintah. Membayangkan saja sudah menakutkan. Apa kita mau mengulangi kembali masa-masa nih, misalnya nih, saat bulan puasa, warung makan yang buka diobrak-abrik oleh orang yang merasa dilecehkan, merasa terganggu,
merasa tergoda. Umat Islam kok imannya tidak umat Islam imannya tidak selemah mereka. Mosok pas puasa lihat orang makan, jok pengen batalin puasa gitu. Ya cuma mereka aja itu yang lemah. Yang lainnya tidak pernah ada masalah. Kalau sikap tegas ke FPI dan HTI saja tidak berani, kalau ada kejadian intoleransi atau radikalisme, kira-kira Pak Anies gimana ya? Demikian opini Om Ben kali ini. Salam seger waras.